adik-adik, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Ben Mendapat Pekerjaan. Cerita ini menceritakan tentang Ben yang mencoba mencari apa talentanya. Yuk kita dengarkan sama-sama. Ayah John bekerja di sebuah toko swalayan sebagai manajer bagian penjualan. Pada hari Sabtu, Ben meminta izin ayah John untuk ikut ke toko. Ben ingin bekerja. Maka pagi itu, Ben menolak ajakan John untuk pergi memancing. Dan Ben pergi ke toko swalayan bersama ayah John. Ben belum pernah melihat begitu banyak kereta dorong, begitu banyak rak, dan begitu banyak benda di satu tempat. Dia sangat kagum. Kepala toko menemui ayah John dan Ben. Tidak tahu ya, kita tidak pernah mempekerjakan beruang sebelumnya, kata si kepala toko. Tidak lama, kepala toko berkata, "Ya, kita bisa coba memintanya membantu di bagian buah dan sayuran. Bagaimana?" "Hore!" Ben menyahut dengan gembira. Tugas pertama Ben adalah memisahkan buah yang segar dari yang busuk. Tetapi Ben tidak tahu banyak tentang buah-buahan. Ia mengupas semua pisang dan mencobanya satu demi satu untuk memeriksa pisang itu masih segar atau sudah busuk. Ketika kepala toko melihat, ia kesal. Ia lalu memberi Ben tugas yang lain. Ben diminta memasukkan sayuran ke dalam tempat yang benar. Namun, Ben bingung. Ben berpikir, kol adalah selada yang sudah tua karena warnanya putih, bukan hijau. Maka ia membuang kol-kol itu ke tong sampah. Kepala toko melihatnya kembali. Ia lebih kesal lagi sekarang. Kemudian kepala toko meminta Ben menyusun buah-buah apel. Tapi Ben takut melihat ulat yang keluar dari buah apel itu. Kepala toko kembali kesal. Tetapi ayah John memohon agar Ben mendapat kesempatan lagi. Maka kepala toko memberikan tugas lain. Ben diminta membantu mengisi rak. Pertama, ia mengisi rak susu kotak di gang nomor 6. Pekerjaan mudah. Lalu, ia pindah ke gang lain. Ben mengisi rak sereal yang berada di paling atas di gang ke-7. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki berjalan cepat sekali. Anak itu menyenggol tangga yang sedang dinaiki Ben. Tangga itu bergoyang dan jatuh. Ben pun ikut terjatuh. Berdebum dengan keras. Kotak-kotak sereal berjatuhan kemana-mana. Kepala toko kembali kesal melihatnya. Ben dianggap bersalah karena kurang hati-hati. Ben sedih. "Jangan sedih, Ben. Besok kita cari pekerjaan lain untukmu," kata ayah John kepadanya. Ben duduk di luar toko. Ia teringat kepada John dan menyesal karena tidak ikut pergi memancing bersamanya. Tiba-tiba, ia melihat seorang anak perempuan kecil merangkak di jalanan. Dan sebuah mobil sedang melaju kencang ke arah anak itu. Ben dengan cepat melompat untuk menghentikan mobil itu. Mobil itu mendadak berhenti dan mobil di belakangnya menabrak mobil itu. Maka terjadilah tabrakan yang beruntun. "Astaga, beruangmu sudah membuat keributan lagi,"
Kepala toko kaget melihat Ben di tengah jalan. Lalu seorang ibu-ibu berlari dari toko ke arah Ben. "Kau menemukan anakku. Terima kasih banyak." "Dia bukan hanya menemukannya, Bu. Dia menyelamatkannya," kata si pengendara mobil. "Terima kasih banyak ya, beruang," ucap ibu itu kepada Ben. "Beruang," kata si anak perempuan itu memeluk Ben. Ia menyukai Ben. Melihat hal itu, tiba-tiba ayah John berteriak dengan gembira. "Aku punya ide. Pak, bagaimana jika kita membuat semacam ruang tunggu untuk anak kecil supaya orang tua mereka bisa berbelanja dengan leluasa? Ben bisa menghibur anak-anak itu sambil mereka menunggu orang tua mereka," kata ayah John menyampaikan idenya kepada kepala toko. Kepala toko berpikir sejenak. Ia melihat ke arah Ben. Ia berjalan mengelilingi Ben. Lalu ia melihat ke arah Ben lagi. Dia memang agak ceroboh. Tetapi dia berhasil menyelamatkan gadis kecil itu dan anak-anak sepertinya menyukainya. Oke, baiklah. Mari kita lakukan, kata kepala toko menyetujui ide dari ayah John. Hore! Ayah John berteriak dengan senang. Setelah itu, Ben membantu mengubah ruang tunggu menjadi arena bermain. Tempat itu dilengkapi dengan perosotan, rumah boneka, dan sebuah perpustakaan kecil. Tidak lama kemudian, ruang tunggu itu telah siap. Banyak anak-anak datang untuk bermain bersama Ben. Dan pada hari Sabtu dan Minggu, anak-anak itu lebih banyak lagi datang karena ada Ben di sana. Penjualan di toko itu naik drastis. Kepala toko sangat gembira. Suatu hari, seorang gadis kecil datang bermain. Ia membawa sebuah organ elektronik kecil. Ben melihatnya dan sangat tertarik pada alat musik itu. Ben meminjam organ kecil itu dan mencoba memainkannya. Rasanya aku cukup berbakat dalam bidang musik. Mungkin aku bisa menjadi pemusik yang terkenal. Ben berpikir dan menghayal dirinya menjadi seorang pemusik. Nah, adik-adik, itulah cerita tentang beruang bernama Ben yang mencari pekerjaan. Ben mencari pekerjaan yang sesuai dengan talenta supaya ia bisa menjadi berkat untuk sekitarnya. Kalau adik-adik, talentanya apa? Adik-adik bisa cari tahu dari hal-hal yang adik suka, hobi yang paling adik-adik senangi, dan lain sebagainya. Kiranya talenta adik-adik bisa dikembangkan dan menjadi berkat bagi sesama ya. Tuhan Yesus memberkati.